Oke, dengerin baik-baik. Kalian pikir JoJo Bizarre Adventure Stillborn atau part 7 ini cuman soal petualangan seru di atas kuda? No, kalian salah besar. Kalian cuma melihat permukaannya saja. Bayangkan, tahun 1890, Amerika bukan lagi tanah milik siapapun atau tanah bebas tanpa pemilik, tapi sebuah raksasa yang baru bangun pasca panjangnya perang saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa tahun 1890? Karena 1890 adalah titik mati bagi jiwa Amerika. Ini adalah tahun di mana Biro Sensus Amerika secara resmi menyatakan bahwa the frontier telah ditutup. The frontier itu adalah istilah buat garis perbatasan antara peradaban kota dengan alam liar yang belum terjamah. Tapi kalau garis ini ditutup, artinya Amerika udah nggak punya lagi tanah bebas. Semua sudah dipetakan, dipagari, dan dimiliki oleh korporasi. Araki menempatkan Johnny Joestar dan Jairo Zeppeli di masa transisi yang brutal. Ini adalah benturan antara romantisme masa lalu manusia yang menyatu dengan kudanya, melawan mesin-mesin industri yang dingin dan gak punya perasaan. Di sekolah-sekolah Amerika abad 19, ada sebuah doktrin yang dicuci ke otak setiap warga Amerika. Gampangnya, manifest destiny adalah keyakinan kalau Amerika adalah negara yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menguasai benua dari ujung samudra sampai ujung samudra lainnya. Mereka merasa punya hak suci untuk mengusir siapapun yang menghalangi jalan mereka. Nah, disinilah letak jeniusnya Araki Sensei. Dia mengambil konsep abstrak hak suci ini dan mengubahnya menjadi objek fisik yang bisa dipersatukan dan diperebutkan bernama The Holy Corpse atau bagian tubuh suci. Pencarian relik ini bukan cuma soal dapetin kekuatan stand buat menang balapan, tapi simbolis dari legitimasi Amerika sebagai negara pilihan Tuhan. Kalian perhatikan Fanny Valentine. Dia adalah personifikasi dari radikal nasionalisme. Valentine benar-benar percaya kalau dengan menyatukan seluruh bagian suci di tanah Amerika, dia bisa menciptakan blessing ticket. Blessing ticket ini apa? Blessing ticket ini adalah sebuah konsep di mana semua nasib buruk, kemiskinan, dan bencana itu akan terpental ke negara lain, sementara Amerika jaya di atas penderitaan orang lain. Ini adalah kritik satir Araki Sensei yang sangat kejam terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali terlihat heroik di permukaan, tapi sebenarnya destruktif bagi negara lain. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya mungkin kalau kalian yang bingung, apa itu spin? Kok cuma muterin bola doang bisa jadi senjata yang mematikan? Dengerin, spin itu bukan cuma sekedar memutarkan bola, tapi spin adalah teknik rotasi yang sempurna yang memanfaatkan energi alam semesta. Penjelasan gampangnya, bayangkan sebuah gasing. Makin seimbang pusarannya atau putarannya, makin lama dia akan bertahan. Nah, di keluarga Zeppeli atau di keluarganya Zero Zeppeli, mereka membawa teknik ini ke tingkat yang paling ekstrim, yang disebut sebagai golden spin atau putaran sempurna. Mereka memutar benda mengikuti pola spiral alami yang nggak pernah berhenti. Araki menghubungkan teknik ini dengan golden ratio, jadi putaran spin tapi digabungkan dengan golden ratio. Buat audiens yang bingung, rasio emas itu apa atau golden ratio itu apa? Golden ratio itu adalah angka Tuhan. Ini adalah pola matematika yang ditemukan di hampir seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mulai dari cangkang siput, lalu ada kelopak bunga, ada juga sampai bentuk galaksi kita. Johnny Joestar yang lumpuh sebenarnya mewakili kondisi Amerika yang patah setelah era cavalry berakhir. Dia mencari kesembuhan lewat hukum alam. Sedangkan di sisi lain, Zero Zeppeli yang mana sudah mengenal konsep spin ini, terutama dalam dua hal, yaitu secara medis. Jairo menggunakan getaran spin untuk memanipulasi syaraf dan ototnya. Ini mirip dengan teknologi teknologi kedokteran zaman kuno di Itali, di mana getaran dipakai untuk terapi. Tapi di sini
Araki bikin ini jadi senjata. Itu gilanya Araki Sensei. Lalu secara fisika, spin adalah energi yang abadi. Dimana dunia tahun 1890 itu gila dengan mesin uap yang butuh bahan bakar. Sedangkan spin adalah energi yang cuma butuh pemahaman manusia terhadap alam sekitarnya. Pembahasan soal spin ini adalah cara Araki untuk menghormati para pahlawan atau para ilmuwan zaman dulu seperti Fibonacci ataupun Da Vinci. Di era 1890, di mana dunia sedang gila-gilanya tentang teknik listrik milik Thomas Alva Edison, Araki malah mengajak kita balik ke hukum alam semesta, hukum dasar alam semesta. Ini adalah pesan bahwa kemajuan teknologi nggak akan pernah bisa ngalahin harmoni murni dari alam. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang paling horor atau paling menyakitkan di series ini, yaitu adalah Sandman. Karakter Sandman, karakter ini adalah karakter kunci untuk memahami seberapa kejamnya, seberapa horornya JoJo Part 7 Stillborn ini. Nama aslinya adalah Soundman, seorang anggota suku Native American yang dimana dia ikut balap itu bukan cuman untuk menang, tapi untuk membeli kembali harkat dan martabat tanah leluhurnya. Tahun 1890 adalah tahun terjadinya tragedi Wounded Knee. Ini adalah catatan kelam sejarah Amerika, di mana tentara Amerika itu membantai ratusan orang suku Sioux atau orang suku Native American hanya karena mereka melakukan ritual yang pada saat itu mereka menyembah Tuhan mereka. Sandman mewakili jutaan orang Native American yang harus beradaptasi atau mati karena wilayah mereka dirampas. Situasi ini diperparah oleh kebijakan Dawes Act tahun 1889. Ini adalah undang-undang jahat yang memaksa suku asli Amerika untuk memecah tanah adat mereka menjadi tanah milik pribadi, yang ujung-ujungnya malah jadi bikin tanah tersebut milik orang-orang kulit putih yang mana mereka adalah pendatang. Pas kalian lihat Sandman lari sekuat tenaga, itu sebenarnya adalah nafas terakhir dari suku asli Native American tentang bagaimana cara mereka mendapatkan kebebasan dan tanah mereka kembali. Kemenangan Valentine dibangun di atas kuburan orang-orang seperti Sandman. Next, mungkin kalian pernah dengar atau kalian nggak pernah dengar sebuah istilah yang bernama Gilded Age. Penulis Mark Twain menciptakan tulisan ini atau menciptakan istilah ini pada abad atau pada tahun 1873 dari bukunya berjudul Gilded Age: A Tale of Today, untuk menggambarkan Amerika di akhir abad 19. Gilded Age artinya adalah disepuh emas. Maksudnya Amerika saat itu tuh terlihat sangat berkilau di luar, tapi di dalamnya itu busuk seperti daging yang sudah lama disimpan. Dimana di dalamnya itu korup, lalu juga banyak kemiskinan di dalamnya. Persis seperti Fanny Valentine, terlihat berwibawa, tapi standnya D4C yang diambil dari judul lagu AC/DC Dirty Deed Down Dirt Cheap. Ini merujuk pada gimana para magnetes atau taipan industri era itu seperti Rockefeller di bidang minyak, lalu JP Morgan di bidang perbankan membangun kekaisaran mereka. Mereka nggak butuh stand untuk bisa jadi untuk bisa jadi orang yang berkuasa. Mereka punya uang untuk melakukan perbuatan kotor dengan harga murah. Balapan Stillborn itu sendiri didanai oleh Stephen Steele yang mewakili para promotor dalam proyek raksasa zaman itu. Hubungan antara penyelenggara balapan dan pihak swasta serta juga para pemerintah federal di Stillborn adalah gambaran nyata antara korporat dan negara yang mulai tidur bareng dalam satu ranjang. Di tahun 1890-an, Amerika bukan lagi milik rakyat, tapi milik mereka yang punya uang untuk membangun rel kereta api. Jadi pada akhirnya,
JoJo Bizarre Adventure Part 7 Stillborn itu lebih dari sekedar JoJo balap kuda. Ini esai filosofis tentang perjuangan manusia mempertahankan martabatnya di tengah dunia modern yang dingin. JoJo Part 7 ini adalah surat perpisahan dari Araki Sensei untuk era lama, era di mana takdir masih ditentukan oleh keberanian individu, bukan oleh algoritma atau kebijakan birokrasi. Menurut kalian, siapa sebenarnya pemenang di akhir cerita? Johnny Joestar yang berhasil kembali berjalan tetapi kehilangan sahabatnya, atau sistem Amerika yang tetap berdiri kokoh meski tidak adanya Funny Valentine? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Stillborn ini. Gua Alip, see you on the next race.